bilang kalau performance itu nggak penting. Betul, performance itu harus datang dari sesuatu yang sifatnya fundamental dan bukan spekulasi. Sah-sah aja pilihan, tapi kalau saya lebih milih jadi investor yang bijaksana aja. Oke. Halo Brances, kembali lagi dengan kita di Bedpod Batavia Podcast di segmen 5 menit aja, singkat, padat dan jelas, dengan saya Tias, host Bedpod, dan narasumber tetap kita, Eri. Halo Ri. Halo Yes. Nah Ri, hari ini aku ingin ngomongin mengenai performance nih, dimana kalau investasi itu kan tujuannya untuk mencari performance atau return atau cuan gitu ya Ri ya. Tapi di salah satu gathering kemarin aku kayak pernah dengar nih kalau Eri bilang kalau performance itu nggak penting. Betul. Loh, kok gitu sih Ri? Jadi sebenarnya kalimat lengkapnya itu adalah performance itu bukan yang paling penting. Ada yang lebih penting, itu cara untuk mendapatkan performance itu sendiri. Soalnya ada customer yang nanya lah ya gitu kan, maksudnya kok susah banget sih dapetin performance gitu kan, terus ngejar performance ini nggak dapet, ngejar performance sana nggak dapet gitu ya. Jadi saya bilang yang performance itu penting, tapi bukan yang paling penting. Karena cara mendapatkan performance itu sebenarnya jauh lebih penting kalau kita ngomong sebagai seorang investor. Oke. Nah, kalau misalkan Eri tadi bilang cara untuk mendapatkan performance paling penting, caranya berarti harus gimana nih? Yang baik dan benar gitu. Jadi performance yang baik itu atau cara mendapatkan performance yang baik itu menurut observasi dan pengalaman saya itu harus memenuhi 3 kriteria. Oke. Yang pertama, performance itu harus datang dari sesuatu yang sifatnya fundamental dan bukan spekulasi. Yeah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham, performance kita itu harus dapat dari kinerja perusahaannya, bukan spekulasi atau rumor. Yeah. Terus kalau misalnya kita ngomongin obligasi, bukan kupon yang kita liatin, tapi kemampuan bayar perusahaan tersebut itu bagaimana. Karena kan obligasi kan utang ya. Nah, itu yang pertama. Jadi performance itu harus datang dari sesuatu yang sifatnya fundamental, bukan spekulasi. Yang kedua, atas return atau hasil yang kita dapatkan tadi, berapa besar sih risiko yang mengikuti, dan apakah risiko itu sebanding atau tidak. Nah, jadi misalkan ada suatu instrumen investasi lah, misalkan potensi returnnya ya tentunya dihitung secara profesional ya. Ternyata potensi profitnya atau returnnya itu hanya 5% misalkan atau 10% gitu, tapi ini bisa hilang semua atau hilang setengah gitu atau kabur, jadi nggak sebanding, nggak worth it. Jadi syarat performance yang baik kedua adalah memperhatikan risk and reward. Harus sebanding ya. Betul. Ya, jangan cuma ngeliat sebelah sininya doang, ternyata untungnya cuma dikasih lebih dikit, resikonya lebih banyak. Ya, jangan gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah return itu cuma sekali-sekali aja atau bisa berkelanjutan? Kalau return yang baik, menurut saya itu yang berkelanjutan. So mungkin kalau orang-orang bisa ngasih 10-20 tapi nggak tentu, ini mungkin sekitar 5-8 tapi terus-terusan ya. Itu lebih, buat saya itu lebih menarik gitu. Jadi bagaimana kita cara dengan dapetin performance yang baik ya, kalau menurut saya ya 3 hal tersebut terpenuhi. Tapi Ri, kalau misalnya nih aku sebagai investor nggak ngikutin 3 hal itu, mau ngeyel ya, mau ngeyel nih misalnya, tetap nggak ikutin itu, tetap dapat cuan nggak? Itu tuh bisa dapat cuan kan, tapi kan yang nomor 3 aja, cuannya sekali-sekali kan tetap bisa cuan. Iya sih, dan cuma nggak berkelanjutan gitu. Ya, yang sekali-sekali itu bahkan biasanya suka lebih gede. Yang spekulasi biasanya juga suka lebih gede. Betul, gitu kan? betul. Terus kalau yang risikonya tidak berujung biasanya juga lebih gede. Semuanya potensi returnnya lebih gede. Tapi kan we have to choose. Kita harus memilih, kita mau jadi investor yang bagaimana. Investor yang bijaksana, investor yang spekulasi, investor yang memang sebegitu sophisticated atau canggihnya. Ya itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuman kalau Blue Rances kita masih yang investor general ya, canggih-canggih dikit ya, mungkin lebih baik jadilah investor yang bijaksana aja gitu kan. Mungkin kan masih punya profesi, masih punya pekerjaan, jadi nggak bisa full time juga. Dulu kuliahnya juga mungkin bukan kuliah investasi atau ekonomi. So sah-sah aja pilihan, tapi kalau saya lebih milih jadi investor yang bijaksana aja. Dan untuk menjadi investor yang bijaksana itu nggak harus selalu benar-benar berpatokan pada performance ya, Ri ya. Betul. Balik lagi tadi nggak ngejar return semata. Nggak ngejar return semata. Balik lagi gimana caranya kita mendapatkan performance itu sendiri gitu ya, Ri ya.
Oke, Bro dan Sis, menarik banget ya untuk pembahasan kita hari ini. Sekian untuk Bedpod hari ini. Sampai berjumpa di Bedpod selanjutnya. Thank you, Ari. Thank you.